Jumpa lagi dalam Women of Impact Online Service. Jangan lupa, ibadah ini diadakan dalam sebulan sebanyak 2 kali. Setiap hari Selasa dengan premier pukul 3 sore di minggu kedua dan minggu keempat. Mari, ladies, saatnya kita bersama-sama membuka hati kita menerima hadirat Tuhan melalui hambanya Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat dengan tema Nilai Tertinggi, Selamat Beribadah. Shalom, bersama dengan Tuhan yang dekat dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama lakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Thank you Lord. Tak pernah ku ragu akan Engkau Tuhan. Yes Lord. Dengan segenap iman-Mu, segenap hati-Mu di hadapan Tuhan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidupku Tuhan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, ku tuntun langkahku. Oh, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan kita berjalan bersama-sama sepanjang tahun ini dari kemuliaan, amin, muliaan selamanya. Selama-lamanya Tuhan, sepanjang tahun ini sama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Yesus, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Mari angkat tangan sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami percaya berjalan bersama-Mu sepanjang tahun ini Tuhan, dari kemuliaan demi kemuliaan, kemenangan demi kemenangan ya Aba. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang setia, yang dekat dengan setiap kita. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Oria batas shanta karalabaya rabasa. Thank you Lord. Thank you Lord. Kau Allah yang dekat dengan kami. Kau tidak pernah jauh dari kami. Berjalan bersama kami umat-Mu Tuhan, sehari demi sehari sepanjang tahun ini.
you so much, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut huluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Oh Lord, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu ku rasakan Lord, lebih lagi Tuhan. Oh Hinalabaya Shandalabai Shikalalabalabala. Bawa kami dalam hadirat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi yang hadir hari ini. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau tahu waktu kami berbaring, Engkau tahu waktu kami berjalan, Engkau tahu segala hal Tuhan. Engkau tidak pernah jauh dari kami ya Abba. Syaralabaya Shande. Oh Lord, mari sekali lagi dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Segenap hati Tuhan kami menyembah. Shalalabalaba. Yes Lord. Sama-sama katakan. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan. Bapa, ku datang, kami cari wajah-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih untuk hari ini ya Allah. Rendahkan diri di hadapan-Mu, kami panggil nama-Mu Yesus. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata dalam doa setiap kami hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tak jauh,
Setiap saat, setiap hari, oh, Kau Bapa yang baik. Selama-lamanya Kau tak pernah meninggalkan kami umat-Mu, tak pernah biarkan kami, oh, sebab Kau Bapa yang baik. Kami sembah Engkau, dengan mengangkat tangan kami, Tuhan, kami berserah di hadapan-Mu. Sebab kami tahu hidup kami terjamin, karena Engkau Bapa yang memelihara hidup kami untuk selama-lamanya. Hinalalabaya shande, Urialabaya shando. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Dengan senap hatiku katakan, oh, Bapakku yang baik, Kau sangat baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata, oh, ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, selalu kepadamu, Bapa. Dengan segenap iman, haleluya. Bapakku yang baik, oh, sangat ku cinta. Kasih-Mu semakin nyata ku rasakan. Kaulah oh my Lord, karunia. Kami bersyukur selalu kepada. Mari sembah Tuhan sekali lagi. Mari sembah Bapa-Mu yang di surga yang memelihara hidupmu. Oh, ya lama sande, ya lama ya shande, ya lama ya shanda labo. We love you, Lord. We love you, Father. Lord,
Lord Jesus. We feel your love, Father. Shingalalabaya shed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 e. Shilalabalabalabalabala. Oh Lord. Shalalabalabalabalabalabala. Mari taruh tangan di dadamu sama-sama di hadapan Tuhan. Dengan segenap imanmu, come on church. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kami bersyukur selalu ya, apapun keadaan. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Apapun keadaan kami bersyukur ya. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kemuliaan dan hormat hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Shalom, WBI Tampak Siring. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, mohon Roh Kudus berotoritas dalam pemberitaan firman Tuhan. Siapkan hati kami, supaya kami bukan saja sungguh-sungguh mendengar, tapi siap dengan sungguh-sungguh diajar, ditunjukkan kesalahan kami, diperbaiki kelakuan kami, dan dididik kami dalam kebenaran. Sehingga ada ibadah sejati karena ada perubahan hidup. Berbicaralah, sebab dalam nama Yesus kami sungguh berdoa. Haleluya. Amin. Tema kita hari ini, nilai yang tertinggi. Apa temanya? Ulangi, apa? Ya. Nilai yang tertinggi. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Saya rindu kita sama-sama membukanya dan kita perhatikan baik firman hari ini. Demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Konteks kebenaran ini dialamatkan Paulus melalui kontrol Roh Kudus kepada jemaat Korintus yang memiliki konsep nilai yang tanpa mereka sadari masih sama dengan dunia ini. Dan itu juga kebanyakan orang Kristen. Antara lain hal-hal lahiriah.
Rasanya kita adalah orang yang bernilai, berderajat tinggi. Kalau kita materinya banyak, orang kaya. Tanpa kasih, kosong itu. Atau hal-hal jiwa pengetahuan. Rasanya kalau kita punya nilai-nilai akademik yang excellent, di atas rata-rata, atau gelar-gelar sarjana S1, S2, S3, rasanya kita lebih bernilai rasanya. Saudara, tanpa kasih itu sama sekali nggak ada faedahnya. Nggak ada gunanya di mata Tuhan. Atau hal-hal kelihatannya rohani. Pengkhotbah terkenal. Penyembahan. Banyak mujizat. Bernubuat. Karunia iman. Bahasa roh. Karunia membedakan roh. Itu semuanya bagus dan diperlukan gereja. Tetapi kalau tanpa kasih, semuanya tidak bernilai di mata Tuhan. Ini penting sekali. Karena akhir-akhir ini, belakangan ini, banyak Kristen, nilai yang sesungguhnya yang Tuhan kendaki hilang. Yang tidak sesungguhnya ditonjolkan. Maka penting sekali kita belajar tentang kasih setia. Karena itu yang menunjukkan perbedaan signifikan. Percaya kepada Allah yang benar atau bukan. Dan Allah adalah kasih. Allah menciptakan kita segambar dengan Dia. Kita makhluk kasih. Tapi karena dosa, gambar itu hilang. Kemuliaan Allah itu hilang dalam diri kita. Maka karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia anugerahkan anak yang tunggal berkorban supaya dosa kita diampuni, supaya kita dibimbing oleh Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Nya, supaya kita hidup dalam kebenaran, yaitu kita nyatakan dengan tindakan-tindakan kasih. Buah roh dimulai dengan kata kasih, itu yang melingkupi semuanya. Maka kita orang bertobat lahir baru itu bukan finish, itu titik awal. Kita harus diproses dengan istilah aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Aku makin berkurang, Yesus makin bertambah. Sampai titik, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Untuk itulah kita kembali kepada kehendak Allah semula. Karena Kristus adalah gambar kesempurnaan kealahan. Kalau hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku, maka gambar Allah pulih, yaitu kasih. Tidak heran Paulus berkata, Kristen itu harus melayani. Harus melakukan apa kata perintah Tuhan. Apakah itu khotbah, jadi asar, karunia bernubuat, karunia roh, bahasa roh, karunia mujizat, silakan. Tapi semua itu harus dilandaskan kasih. Kasih itu paling bernilai. Tapi sayang, itu makin jarang terjadi pada kekristenan. Kenapa? Karena kasih itu prosesnya tidak sebentar dan perlu pengorbanan yang indah. Tersirat dari Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia karuniakan anak yang tunggal untuk berkorban. Kasih itu bicara sangkal diri dan pikul salib. Kasih itu bicara menghidupkan karakter Allah dalam kehidupan kita. Kenapa itu mulai orang kurang tertarik? Bukan saja prosesnya sulit. Karena itu harus proses aku makin berkurang, baru Yesus makin bertambah. Itu terus menerus. Tetapi juga hasilnya nggak instan. Saya ulangi, hasilnya tidak instan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Rut pasal 1. Kita belajar kasih setia dari Rut. Rut pasal 1, lihat ayat 16 sampai 18. Saya bacakan buat saudara sekalian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras
untuk ikut bersama-sama dengan dia. Berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Saudara yang kekasih, Rut mengatakan dia tetap ikut, tidak boleh pisah kecuali maut, kepada mertuanya. Padahal ini cocok kepada suami istri. Ini menunjukkan kasih setia yang excellent, di atas rata-rata. Langka sekali mertua diikuti kalau misalnya suami atau anak mertuanya meninggal, ya paling aman pulanglah kembali ke orang tua. Bukan mengikuti mertua terus-menerus. Apalagi kita perhatikan mulai konteks. Kejadian inilah terbelakangi Elimelech, orang Israel, dengan istrinya Naomi. Punya anak 2, Malion dan Kilion, orang Israel. Di Israel terjadi kelaparan, kekeringan yang berkepanjangan. Maka Elimelech dengan Naomi punya inisiatif supaya keluarga ini selamat. Mereka dengar kabar di Moab itu tidak terjadi kelaparan. Maka mereka mengungsi ke Moab. Padahal dalam konteks perjanjian lama, Allah tidak menghendaki orang Israel mengandalkan bangsa lain. Allah menghendaki di tengah-tengah penderitaan orang Israel, kelaparan, mereka datang bertobat dan kembali kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Tapi mereka berinisiatif dengan cara mereka. Cara manusia. Apa yang terjadi? Mereka di Moab benar tidak kelaparan. Tetapi apa yang terjadi? Elimelech, pria Israel, meninggal. Naomi punya anak laki-laki 2, menikah dengan orang Moab di luar Israel. Orang Moab, Mahlon dan Kilion. Saya persingkat. Nggak lama kemudian meninggal juga kedua anak laki-lakinya. Tinggal Oma Naomi, nenek Naomi, Popo Naomi. Saudara tahu dalam budaya Yahudi, kalau orang Israel dalam konteks mereka, pria lebih bernilai daripada wanita. Naomi pergi ke Moab mau supaya keluarganya tidak mati kelaparan. 3 pria mengikuti dia. Elimelech suaminya, Malon anak yang pertama, Kilion anak yang kedua. Tapi yang terjadi di Moab, 3-tiganya mati. Maka dalam budaya Yahudi, perempuan seperti ini rasanya paling malang dalam hidup. Paling malang. Seakan-akan gak bernilai lagi. Maka Naomi mengambil sikap, memang aku dihukum Allah. Allah sudah meninggalkan aku. Dalam ketidakberdayaan, tak ada milik apa-apa, dia udah pasrahlah pulang ke kampungnya, ke Israel. Apa yang terjadi, apakah bangsanya mengejek dia, terserahlah. Pokoknya aku pulang. Aku mau kembali kepada asalku. Di tengah-tengah itu, 2 menantunya, Orpa dan Rut, menangis mau ikut Naomi mertuanya. Maka mertuanya menjelaskan, ngapain kalian ikut aku? Memang budaya Yahudi, kalau ada adik-adik anak yang meninggal, kalau ada adiknya laki-laki, ada dewasa, boleh menikah kepada istri kokonya, istri abangnya. Tapi kenyataan kan gak ada. Apalagi Naomi sudah nenek-nenek, tua, gak mungkin melahirkan lagi. Sampai Naomi katakan, sekalipun malam ini aku bersuami, katanya pada ayat 12. Bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, gak mungkin kau tunggu. Artinya, gak ada yang bisa kalian harapkan dalam diri saya. Seorang nenek tua gak ada apa-apanya. Gak ada yang bisa diharapkan. Pulanglah ke rumah orang tuamu, kepada bangsamu. Itu lebih enak. Aku malah gak ada yang bisa diharapkan. Dan Orpa akhirnya mengambil keputusan. Dia pulang.
Dia bisa menikah dengan orang Moab, memiliki keturunan. Dia tinggal dalam lingkungannya. Itu jauh lebih nyaman daripada ke negeri orang. Nggak ada bisa diharapkan apa-apa, janda. Nggak kenal siapa-siapa kecuali mertuanya yang nggak bisa diharapkan. Maka Orpa ambil pilih itu. Dan itu berlaku umum. Saya bisa bayangkan kalau ibu-ibu menikah dengan seorang pria. Anda tinggalnya misalnya di Bangka Belitung. Menikah dengan orang Jawa di Pulau Jawa. Anda tinggal di Purwokerto. Meninggal suami Anda nggak punya anak. Lazim sekali Anda kembali ke Bangka. Ke Bangka Belitung, ke rumah orang tua Anda. Daripada Anda tinggal ke rumah mertua Anda, apa kaitan Anda dengan mertua Anda? Tetapi Rut beda sekali. Dia sungguh-sungguh memiliki nilai yang paling disukai Tuhan. Kasih setia. Dan kalau bicara kasih setia itu, kasih itu identik dengan berkorban. Makanya orang kurang tertarik hidup dalam kasih. Karena kasih itu identik berkorban. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia korbankan anak yang tunggal. Berkorban. Maka Rut pun begitu. Dia bertekad ikut mertuanya walaupun berkorban meninggalkan kampung halamannya. Walaupun jauh lebih enak dia pulang ke kampung halamannya dan menikah dengan orang setempat. Jauh lebih enak dan nyaman. Kalau dia ikut Naomi, nggak ada yang bisa diharapkan. Nenek-nenek nggak mungkin punya anak. Tetapi Rut membangun kasih setia yang begitu luar biasa. Sampai-sampai dia punya komitmen. Janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, apalagi bacakan. Dari Moab ke tanah Israel, daerah Bethlehem itu perlu bisa 2 hari jalan kaki. Jadi kalau jalan ke Israel, bisa mereka nginap di lembah Yordan, bisa mereka nginap di oase, di tempat yang asing. Kalaupun kembali mereka ke Israel, misalnya, misalnya nggak ada bawa apa-apa, nggak ada harta benda. Tidur di emperan, kemana kau pergi, aku pergi. Kemana kau bermalam, aku bermalam. Naomi bukan konglomerat, bukan nyonya konglomerat besar, enggak. Alkitab mencatat, dia sudah nggak ada apa-apa. Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teratung terhadap aku? Tetapi tekad Rut begitu luar biasa. Walaupun sama dengan hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku. Karena dia tidak lagi mengutamakan kesukaan dia. Dia tidak mengutamakan apa yang diinginkan dia. Semata-mata dia ikut ibu mertuanya, nenek-nenek. Yang gak ada bicara dia menerima sesuatu. Malah dia memperhatikan, berkorban, mungkin merawat mertuanya. Semata-mata tidak menerima, memberi. Semata-mata tidak sekedar memberi, berkorban. Inilah yang Tuhan kehendaki dalam kekristenan. Kekristenan itu identik dengan kasih. Maka Rut diletakkan sedemikian rupa. Akibatnya apa? Perhatikan. Lihat Rut pasal 4. Memang tidak cepat. Proses bertahun-tahun. Akhirnya apa yang terjadi? Rut 4 ayat 16-17. Dan Naomi mengambil anak itu, anaknya Rut bersama Boas, sanak famili dari suami Naomi, Elimelek. Mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Naomi orang Israel mengasuh anak Rut, seorang perempuan Moab. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Kalimat ini antara lain, Naomi jadi memiliki pengharapan. Naomi perempuan Israel
janda tua yang tidak punya apa-apa, melalui Rut Tuhan memakai, akhirnya Naomi bernilai, memiliki pengharapan sukacita. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Bayangkan, kasih setia itu memberkati luar biasa. Dia orang Moab. Sebenarnya di kalangan orang Israel itu sangat superioritas dibandingkan suku lain, apalagi termasuk suku Moab. Tetapi justru perempuan Moab membuat perempuan Israel Naomi bernilai, terangkat kasih setia. Ini penting sekali ibu-ibu sekalian. Bapak-bapak siapapun yang mendengar Anda hari ini. Penting sekali. Maka berikutnya Pak, ayat 17. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Karena kasih setia Rut, berpuluh-puluh tahun kemudian, dia melahirkan raja yang sangat dihormati di kalangan bangsa Israel sampai detik ini. Raja Daud. Kenapa orang Israel memiliki lambang di benderanya bintang Daud? Karena Raja Daudlah raja yang paling terhormat di bangsa Israel. Dan yang menurunkan adalah perempuan Moab, Rut, karena kasih setia. Isai punya oma, punya nenek, punya popo, itu Rut. Isai itu papanya Daud. Luar biasa. Kasih setia memiliki nilai yang tertinggi. Kristen tanpa kasih setia, Kristen tidak punya nilai. Walaupun banyak pelayanan aktif di gereja, tanpa kasih setia tidak ada nilai. Bahkan lebih dalam lagi, dampak melalui Rut ini. Bukan saja Naomi orang Israel terangkat jadi bernilai, berpengharapan, tetapi juga Daud raja orang Israel. Tapi bukan di situ saja dampaknya. Lihat Matius pasal 1. Saya bacakan buat Anda tentang silsilah Yesus Kristus yang sebentar lagi kita akan peringati Natal. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Silsilah Yesus Kristus. Orang Israel biasanya silsilah seseorang itu nama laki-laki. Makanya ditulis Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan laki-laki. Tetapi konteks tertentu ditulis nama perempuan, termasuk Rut. Apakah ini kebetulan? Tidak. Apakah ini Matius nggak sengaja? Tidak. Sengaja ini dalam kontrol Roh Kudus ditulis Rut. Loh, kenapa nggak ditulis Abraham memperanakan Ishak dari Sarah? Kenapa nama Sarah tidak ditulis? Atau Ishak memperanakan Yakub dari Ribka. Kenapa Ribka nggak ditulis? Ini nama-nama sangat terkenal juga dalam Alkitab. Tapi Rut orang Moab ditulis untuk menyatakan silsilah Yesus Kristus, juru selamat dunia, Mesias. Rut ditulis. Kasih setia itu berdampak panjang, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, siapapun yang dengar hari ini. Kasih setia itu berdampak panjang dan berdampak luar biasa. Ini penting sekali. Makanya orang Kristen tanpa kasih setia tidak bernilai. Malanglah hidup kita. Kita aktif di gereja, aktif melayani dalam bentuk apa saja. Tetapi tanpa kasih setia, Paulus berkata kepada jemaat Korintus, tidak ada gunanya. Tetapi sebenarnya kalau dengan kasih setia itu punya dampak luar biasa. Karena dia punya pengaruh dan makna yang luar biasa. Itulah nilai tertinggi dalam kekristenan.
bahkan bagian penutup. Jemaat ini kasih Tuhan. Kitab perjanjian lama yang kita pakai ini, kitab perjanjian lama, ini kitab Yahudi. Yahudi memakai Kejadian sampai Maleakhi. Dan di kitab orang Yahudi, ada antara lain terdiri dari kitab-kitab termasuk kitab Rut. Di dalam kitab suci orang Yahudi, ada kitab Rut orang Moab. Ini sangat tidak lazim. Kenapa nggak ada kitab Ribka? Kitab Sarah. Kenapa kitab Rut? Karena Allah sedang memperkenalkan dirinya dengan benar kepada kita semua. Yaitu kasih setia. Orang kalau tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Itulah tulisan murid Yesus, Yohanes, dalam surat Yohanes. Karena Rut menjelaskan tentang kasih setia, maka dalam kitab suci orang Yahudi, ada kitab Rut, padahal Rut orang Moab. Bahkan dalam kitab suci orang Kristen, ada nama kitab Rut. Nggak ada namanya kitab Rituan Duta Barat, nggak ada. Kitab Rut. Karena inti daripada siapakah Allah dijelaskan juga dengan jelas oleh Rut. Kasih setia. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ambil keputusan. Di dalam kehidupan kita, hiduplah dalam kasih setia. Karena kita sudah mengalami kasih dari Allah, maka kita harus menghidupkan kasih itu kepada sesama. Mulai dalam keluarga, di mana saja. Kejadian, situasi orang lain, masalah pasangan, tidak boleh mengorbankan kasih setia yang dalam diri kita kepada mereka. Enggak, sampai Tuhan katakan, kasihlah musuhmu. Maka, ambil keputusan. Hiduplah dalam kasih setia Tuhan. Caranya hanya satu. Yohanes 14 ayat 15. Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang mengasihi Tuhan itulah tingkat rohani yang paling tinggi. Karena itu paling bernilai. Tetapi untuk mengasihi Tuhan, nggak ada alternatif lain selain fokus pada perintah Tuhan. Bukan pada janji Tuhan, pada perintah Tuhan. Lakukan perintah Tuhan, taat. Ketaatan bukan karena hukum Taurat. Ketaatan karena mengasihi Tuhan. Maka ketaatan seperti itu, ketaatan yang penuh sukacita. Maka, jemaat yang kasih Tuhan, mari hidupkan Kristus yang ada dalam diri kita semakin besar dalam hidup kita. Supaya hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus dalamku, yaitu hidup menyatakan kasih dalam segala ruang dan waktu. Sebelum ajal kita tiba, digenapi dalam hidup kita sekalian. Itulah mujizat tertinggi. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Menunjukkan Kau sangat sayang kepada kami. Terjemahkan lebih lanjut dengan segala kekayaan maknanya lebih daripada hamba-Mu jelaskan. Materaikan dalam roh hati kami masing-masing. Jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur secara langsung atau tidak langsung, ampuni kami Tuhan. Jika ada kami tahu perintah-perintah Tuhan yang representatif adalah kehendak Tuhan dan kesukaan Tuhan, tetapi kami belum sukai dan kami belum taati, mari Roh Kudus, lawati dan mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena ketika kami menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan perintah-Mu, di situ kami mengasihi Engkau. Ketika kami mengasihi Engkau, kami melakukan perintah-Mu, pasti juga mengasihi sesama. Karena perintah-perintah-Mu juga mengandung kami mengasihi sesama. Kasihlah musuhmu, kasihlah istrimu, tunduklah pada suamimu. Semua, kasihlah sesamamu. Pasti kami bisa mengasihi semua orang jika kami mengasihi Engkau. Maka orang menjadi pelaku firman Tuhan itulah mujizat yang tertinggi. Karena mengasihi Tuhan. Tidak heran kami, Engkau sendiri adalah paling pakar dalam kebahagiaan, berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya, yaitu merenungkan siang dan malam dan melakukannya. Materaikan Tuhan, Roh Kudus tolong
setiap kami pulang mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dalam kehidupan rumah tangga. Kalau gagal, kami mau ulangi. Kami tidak pernah menyerah sampai garis akhir. Maka genapilah kesukaanmu di dalam kehidupan kami untuk hidup dalam kasih setia. Melakukan hidup yang mengasihi, walaupun tidak sedikit harga yang harus dibayar. Karena itulah nilai yang tertinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih buat Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua pada hari ini. Sungguh firman yang mengingatkan kita, bahkan menyadarkan kita untuk kita harus terus hidup dengan kasih setia kepada Tuhan, pada pasangan kita, kepada anak-anak, keluarga, bahkan saudara-saudara kita yang lain. Karena dengan kasih setia, hidup kita menjadi sangat berarti. Hidup kita mempunyai nilai yang tinggi. Bahkan kita mempunyai kasih setia, maka kita menjadi dampak dimanapun kita berada. Mari ladies, kita bersama-sama terus belajar seperti karakter seorang Ruth yang hidup dengan kasih setia sehingga kehidupannya membawa berkat, menjadi dampak sampai keturunan-keturunannya. Jadikan firman Tuhan rema dalam kehidupanmu. Sampai jumpa lagi 2 minggu ke depan dalam Woman of Impact Online Service. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.